Bagian bawah telur rebus akan kelihatan agak penyok setelah kulitnya dikupas. Bentuk ini dihasilkan dari kantong udara alami yang terdapat di sela-sela putih telur dan cangkang. Nah, saat telur terkena panas, udara akan memuai lalu keluar melalui pori-pori cangkang sebelum isinya benar-benar matang. Akibatnya, salah satu ujung telur akan lebih rata. Kalau bagian ini kamu lubangi sedikit, udara di dalam cangkang akan keluar, sehingga bentuk telur akan lebih bulat. Cangkangnya juga akan jadi lebih mudah terkelupas. Timun mengandung 96% air, sedangkan semangka cuma 92%. Salad Caesar nggak sepenuhnya berasal dari Italia, tapi juga dari Meksiko. Saat itu, pemilik restoran Italia, Caesar Cardini, sedang mengadakan acara di restoran Meksikonya, tapi kehabisan bahan makanan. Dengan bahan seadanya, dia tetap ingin memuaskan para tamu. Kemudian jadilah salad ikonik yang banyak dinikmati sampai hari ini. Raspberry, cherry, aprikot, plum, pear, apel, quincy, persik, strawberry, dan blackberry termasuk dalam keluarga mawar-mawaran. Warna wortel nggak selalu oranye loh. Dulu warnanya lebih beragam, malahan ada yang ungu. Setelah bertahun-tahun mengalami penyerbukan silang, warnanya jadi oranye seperti yang biasa kita lihat. Varietas warna uniknya bahkan masih ada sampai sekarang. Harga 1 gram saffron lebih mahal dari segram emas. Bunga ini harus dipetik dengan tangan langsung dan cuma berbunga selama 1 sampai 2 minggu setiap tahun. Ada loh orang-orang yang fobia masak, namanya Mageirocophobia, dan rupanya fobia ini sangat lazim loh. Jadi bingung sendiri deh, mungkin mereka sangat takut kalau tubuhnya nyemplung ke panci. Karena mengandung 25% udara, apel akan terapung saat dimasukkan ke air. Makanya ada tradisi apel bobbing atau tangkap apel di sejumlah negara. Tapi nggak akan ngaruh juga sih kalau apelnya diganti dengan ketan goreng. Kakao yang kita kenal sebagai bahan dasar coklat diserbuki oleh lalat kecil berwarna coklat. Karena sangat kecil, tubuhnya bisa masuk ke sela-sela bunga yang nggak akan terjangkau oleh lebah. Kebanyakan vanila buatan mengandung castoreum. Kamu tahu sumbernya dari mana? Dari kelenjar di bokong berang-berang yang mengeluarkan aroma khas. Jadi penasaran deh siapa yang pertama kali tahu bahan ini? Duh, kok bisa kepikiran ya? Coklat putih sebetulnya bukan coklat, tapi cuma campuran gula, susu, vanila, lecitin, dan lemak kakao. Paprika kuning, oranye, dan merah termasuk dalam varietas yang berbeda. Hanya saja, paprika hijau akan berubah merah setelah matang. Pound cake memang merepresentasikan namanya ya. Resep aslinya terdiri dari 1 pound atau setengah kilogram mentega, telur, gula, dan terigu. Wah, unik juga ya. Kabut yang menempel di cermin kamar mandi bisa dibersihkan dengan timun loh. Gosokkan saja irisan timun ke permukaannya. Selain ampuh membersihkan cermin, timun juga bisa mengeluarkan bau semerbak mirip spa yang menenangkan. Pihak FDA membolehkan produk sehari-hari seperti coklat, kopi, pasta, buah, dan sayur mayur tercampur dengan serangga. Bisa jadi protein tambahan tuh. Produk ini kemungkinan besar nggak akan kita jumpai dalam bentuk beku, kalengan, olahan, atau dimasak. Wujudnya selalu segar. Kira-kira produk apa ya? Kamu bisa tebak? Daun selada. Karena tinggi karbon, selai kacang bisa diubah jadi berlian. Caranya dengan mengekstrak oksigen yang ada di selai kacang, kemudian sisa karbonnya diberi tekanan super kuat. Bayangkan deh kalau kita sering mendapat tekanan hidup, apa iya akan dapat sebongkah berlian? Ya enggak lah. Boeing menguji Wi-Fi dalam pesawatnya dengan kentang. Berkarung-karung kentang ditaruh di kursi penumpang sebagai pengganti manusia. Karena kandungan air dan bahan kimianya, kentang bisa menangkap dan memantulkan sinyal seperti tubuh manusia. Permisi kentang, saya numpang lewat. Sebetulnya Vegemite dan Marmite terbuat dari ekstrak ragi yang terdapat di dasar barel bir. Pasta coklat ini bertekstur lengket dan sangat asin, cocok dijadikan sebagai olesan roti. Sensasi terbakar pada mulut saat kamu menikmati makanan pedas sebenarnya bukan reaksi fisik, tapi reaksi mental. Cabai pedas mengandung capsaicin yang bisa membuat ujung saraf mati rasa. Akibatnya mulut kita akan merasakan sensasi yang sebenarnya nggak ada. Ini sebuah pisang. Nah, kalau yang ini sesisir pisang. Mau nyoba sisiran pakai pisang? Jangan dong, nanti rambutmu nggak akan rapi. Jangan salah kaprah ya, alpukat bukan sayuran, tapi termasuk buah sekaligus beri. Buah ini nggak matang di pohon, makanya saat dijual di pasaran biasanya masih mentah dan keras. Dulu tiram nggak menjadi makanan mewah kayak sekarang. Malahan kalangan pekerja di awal abad ke-19 menjadikannya sebagai makanan sehari-hari dan sebagai isian kue pie murah.
Rata-rata orang Amerika mengonsumsi sekitar 318 juta kilogram selai kacang setiap tahun, atau 1 kilogram per masing-masing orang dalam setahun. Produk makanan yang nggak akan basi hanyalah madu, kalau penyimpanannya tepat. Enzim dan zat antibakterinya bisa menghalau organisme yang membahayakan. Kalau kamu terbiasa menyamakan herba dan rempah, mulai sekarang stop ya. Herba adalah daun segar dari suatu tanaman, sedangkan rempah bagian tanaman yang dikeringkan. Bentuknya bisa berupa akar, biji, atau batang. Permen karet Wrigley's merupakan produk pertama yang punya barcode, lalu di-scan pada tahun 1974. Seledri yang kamu konsumsi bisa menghasilkan lebih banyak energi dari jumlah yang terkandung di dalamnya. Kebanyakan wasabi hanyalah lobak pedas yang diberi pewarna dan perasa. Wasabi asli sangat sulit dibuat dan harganya juga sangat mahal. Stiker yang terpasang pada buah di supermarket sebetulnya bisa dimakan loh. Jadi tenang saja kalau kamu nggak sengaja menelannya. Kadar gula pada lemon lebih banyak daripada di stroberi. Lapisan lilin pada timun juga bisa dipakai untuk menghapus tinta pulpen kalau kamu malesan. Sarapan nggak menjadi waktu makan terpentingmu dalam sehari kok. Itu cuma gimmick pemasaran yang dicetuskan pada tahun 1944 oleh General Food agar serealnya laku di pasaran. Kue keberuntungan nggak berasal dari Tiongkok, tapi dari Amerika. Kue ini dibuat di Los Angeles sekitar tahun 1918. Mau ku kasih tahu kosakata sulit? Nih, Arachibutyrofobia, atau rasa takut pada selai kacang yang menempel di langit-langit mulut. Kacang mete nggak termasuk kacang-kacangan, tapi biji buah jambu monyet. Di tiap buahnya cuma ada 1 biji. Buah ini berwarna kuning, jingga, atau merah, dan rasanya asam manis. Meski kebanyakan orang nggak begitu familiar dengan rasanya, kandungan vitamin C-nya melimpah. Rhubarb bisa tumbuh sampai 2,5 cm dalam sehari. Saking cepatnya tanaman ini bisa loh mengeluarkan bunyi gemertak saat batangnya retak dan saling bergesekan karena terus tumbuh. Para astronot nggak bisa sembarangan bawa barang keluar angkasa. Tapi kalau John Young, lain lagi. Komandan asal Amerika yang memimpin misi luar angkasa berawak 2 Gemini 3 ini diam-diam membawa sandwich kornet sapi. Akibatnya dia mendapat masalah. Malahan Dewan Kongres sampai mengadakan penyelidikan akibat dari ulahnya ini. Spam singkatan dari Spiced Ham. Produk ini dibuat pada tahun 1937 sebagai alternatif daging yang lebih murah. Apel bisa mendongkrak lebih banyak energi daripada secangkir kopi. Kandungan karbohidrat, serat, vitamin, dan mineralnya tinggi, jadi cocok banget kita konsumsi di pagi hari. Aroma bawang putih sangat menyengat, cuma dengan menggosokkannya di kaki, baunya akan terserap ke tubuh, lalu bisa terasa di mulutmu. Bau tajam ini dihasilkan oleh alisin. Bahan kimia ini bisa meringankan radang dan kaya akan antioksidan. Kembang kol gampang banget kita jumpai di mana-mana ya. Tapi warnanya nggak melulu putih. Ada yang ungu, oranye, atau hijau. Makin banyak warnanya, makin tinggi antioksidannya. Untuk ngetes kondisi telur, masukin aja ke dalam air dingin. Kalau masih bagus, telurmu akan tenggelam. Kalau sudah terapung, segera dibuang ya. Air tonik mengandung quinina yang bisa menghasilkan pendar di lingkungan yang sesuai. Aroma jeruk bisa menjadi alternatif alami untuk membuatmu tetap awas. Makan buahnya atau taruh kulitnya di dekat tempat kerjamu ya, agar moodmu lebih positif. Tanaman tin diserbuki oleh tawon, bukan lebah. Tawon betina juga bertelur dan menetaskan telurnya di dalam tin jantan. Tapi ngerinya, telur ini bisa tertinggal di dalam buahnya. Selalu hati-hati ya saat kamu makan buah ini. Semua warna bendera Italia ada di pizza margherita. Warna hijaunya didapat dari daun basil, merahnya dari tomat, dan putihnya dari keju mozzarella. Pizza ini juga terkenal karena mendapat namanya dari Ratu Margherita setelah beliau mengunjungi Napoli. Jamur dilapisi dengan polimer khusus, sehingga sulit hancur saat dimasak terlalu lama. Bukan stroberi loh yang termasuk beri-berian, tapi pisang. Nah, di antara semua buah, cuma stroberi yang biji kecilnya ada di luar. Keju merupakan bahan makanan yang paling sering dicuri dan angkanya mencapai 4% dari semua keju yang telah diproduksi. Malahan ada pasar gelapnya juga loh, karena rasanya super enak atau gimana ya?